Halo semua. Kali ini aku bakal share ke teman-teman semua yang lagi belajar web development, apa aja sih extension VS Code yang aku pakai sehari-hari. Kalau nggak pakai ini, kamu bukan web developer. Oke, langsung aja kita contohin ya. Yang pertama itu auto close tag. Ini fungsinya apa? Misalnya kita bikin tag H1 gini, ketika kita tutup ini, nah dia otomatis punya penutupnya sendiri nih. Jadi ini ngegampangin banget buat kita supaya kita nggak lupa nutup tag HTML atau apapun itu nanti ke depannya gitu ya. Jadi ini tuh bakal mempermudah banget gitu. Nextnya, yang kedua ada yang namanya auto rename tag. Jadi auto rename tag ini kenapa sih lumayan penting? Karena misalnya tadinya teks ini aku awalnya set di H1 ya, tapi ternyata pas dicek atau di preview di websitenya jadinya kegedean banget. Aku mau cek atau ganti jadi H3 misalnya. Kalau misalnya kita manual, kita perlu pencet Ctrl D untuk dua-duanya biar keganti ya dua-duanya H3 gitu kayak gini. Atau kalau kita manual ya ganti-ganti H1 jadi H3 di sini, H1 jadi H3 di sini. Nah, dengan auto rename tag ini kita cukup ganti depannya doang jadi H3. Belakangnya otomatis bakal ngikutin. Ini bakal mempermudah banget teman-teman dalam development website kalian gitu. Nextnya ada code snap. Oke, code snap ini buat apa sih? Misalnya kamu mahasiswa IT yang lagi kuliah terus ada tugas gitu ya, dapat tugas untuk bikin codingan gitu. Nah, kita bisa pakai code snap gitu ya daripada sekedar di screenshot pakai Ctrl Shift S gitu doang gitu. Nah, kalau pakai code snap ini codingannya bakal lebih rapi. Nah, caranya tinggal kita blok aja beberapa codingan yang kita perlukan. Kalau di sini aku contohin semuanya aja lah ya. Terus klik kanan. Nah, di bawah sini ada yang namanya code snap. Kita bakal dapet foto codingan kita dengan lebih rapih gitu ya. Jadi bukan sekedar kita screenshot di crop dan lain sebagainya, nggak rapih banget gitu ya. Kalau dikasih kayak gini, nah ini kita tinggal kirim aja gitu ya, di copy misalnya nanti di paste di Word kita gitu, Microsoft Word kita kayak gitu. Itu bakal bikin tugas atau laporan kita lebih rapi lagi, dan dosennya pun akan mungkin ngasih nilainya lebih bagus gitu ya, karena ternyata kita lebih rapih dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, nextnya ada ini nih, React atau Redux bla 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 JS snippet gitu ya. Misalnya ketika aku punya file index.jsx misalnya, snippet ini bakal mempermudah kerjaan kita. Misalnya aku mau bikin React Arrow Function komponen, kita tinggal ketik ref C, nah React Arrow Function export komponen ya, enter. Kita langsung dapat nih semuanya, dibanding kita harus menulis satu persatu semua ini gitu, import React from React, terus bikin index. Ini kita tinggal ganti namanya ya, misalnya homepage gitu. Misalnya kamu udah belajar pakai React.js atau mulai pakai React.js untuk pengembangan website kamu gitu ya. Ini mempermudah banget gitu ya. Komennya di bawah ini banyak banget sih. Contohnya misalnya RFC React Functional Component gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak tadi ya, cuman bukan arrow function. Makanya kalau aku sendiri seringnya pakai ref C ini. Ada juga yang lain ya, RFC tuh kayak gini. Export cons, tapi ini gitu ya, arrow function. Kalau yang ref C, dia exportnya di bawah, export default gitu. Ini indeksnya dari mana sih gitu? Otomatis dari nama file gitu ya. Misalnya aku ganti nama filenya jadi homepage misalnya. Nah, terus aku ref C di sini ya. Nah, dia otomatis homepage gitu semuanya. Kayak itu bakalan mempermudah banget kamu ketika nge-develop React.js. Oke, kita ke next. Ada yang namanya Eslin. Ini siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Bahkan yang download aja udah 37 juta programmer. Kalau kamu belum download, sumpah ketinggalan banget. Jadi download lah ini atau pakai ini gitu ya, supaya codingan kita rapih gitu. Nah, ketika di save bisa jadi kayak gitu ya, bisa jadi lebih rapih dan lebih terbaca gitu. Misalnya tadinya ini kayak gini, karena returnnya cuma sebaris, ternyata nggak dibutuhin nih si kurungnya.
Nah, Eslin bakal bantu untuk ngehapus si kurungnya. So, codingan kamu bakal lebih mudah dibaca ketika kamu bekerja dalam tim. Karena ada loh, udah profesional, udah kerja kantoran jadi programmer, tapi codingannya berantakan sampai bikin programmer lain kepalanya pusing. Jadi sebaiknya hal kayak gitu kamu hindarin aja sih, karena itu tuh ngeganggu banget kerjaan orang lain gitu. Nextnya ada yang namanya Git Lens. Git Lens ini dipakai untuk kamu ngecek ya di Git-nya itu kayak gimana gitu. Oke, aku kasih contoh project yang udah ada Git-nya. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi kelihatan gitu ya, siapa aja yang nge-push dan di branch mana gitu. Ini kan branch masternya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ketahuan. Jadi ketika kita udah mulai kolaborasi pakai Git, kita bisa tahu siapa aja yang nge-push dan perubahan apa aja dan kapannya gitu ya. So, ini mempermudah banget ketika kita kolaborasi. Oke, next kita punya live server. Ini ngebantu banget kalau kamu baru banget belajar yang namanya HTML ini. So, ketika kita pakai live server, ini kita bisa open with live server ya, teman-teman. Jadi, bisa dilihat di sini ya, ada keubah langsung gitu ya, muncul langsung di sini. Dan kalau kita codingannya ubah di sini, misalnya jadi hello world, ketika kita save, dia akan ter-refresh juga gitu ya, jadi hello world. So kita nggak perlu ketika update codingan itu kita pencet refresh segala macam gitu ya, karena udah dibantu oleh live server untuk hot reloadnya gitu ya. Jadi ketika ada perubahan di save, si aplikasinya akan mereload dengan sendirinya gitu. Ini penting banget nih, 53 juta orang yang pakai. So kamu harus pakai juga gitu, pastiin kalau kamu pakai itu juga. Nextnya ada yang namanya Prettier. Prettier ini juga ngebantu untuk conformator ya gitu, untuk bikin codingan kamu rapih. Misalnya tadi kayak gini nih, ini tadinya nggak ada, kosong, ditutup aja tagnya gitu, sama aja ya, mirip-mirip dengan Eslin gitu, tapi Prettier ini beda fungsinya. So itu dia 8 extension penting yang harus ada banget di VS Code kamu ketika kamu jadi web developer. Kalau menurut kamu, apalagi sih extension yang penting di VS Code yang tadi belum aku sebutin? Langsung aja komen di bawah. Ketemu di video lainnya. Cheers!